Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersama Sekretaris Daerah Front Persaudaraan Islam Sulawesi Selatan. Jadi mengenai tentang berita yang sempat viral kemarin yang mengenai tentang aliran sesat, maka dari itu hari ini kita berbicara langsung oleh Sekretaris Daerah FPI Sulawesi Selatan, Ustaz Saiful Al-Ayubi. Nah, baik Bang, ini Bang, mengenai tentang aliran sesat yang sempat viral yang kemarin itu antum datangi, itu bagaimana itu Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kegiatan atau aksi yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 itu di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar. Yang pertama, itu ada dugaan penyimpangan akidah. Jadi aliran ini menamakan dirinya sebagai Majelis Taklim Marifat yang diketuai oleh Zahroni yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa substansinya, kesimpulannya ya, bahwa pertama Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir, itu pertama. Yang kedua, adanya istilah-istilah yang menistakan daripada para ulama kita, seperti mengata-ngatai ulama kita seperti UAS, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, adanya penyimpangan secara amaliyah. Contoh, gitu, seperti zakat harus melalui tangannya Sahroni tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ada keresahan masyarakat di sekitar yang mana kalau zikir itu berisi tepuk tangan dan segala macam. Nah, selama 3 hari 3 malam kita awasi kegiatan tersebut, tepat di Kamis malam Jumat, bahwa betul kegiatan tersebut tadinya mau dilaksanakan. Namun alhamdulillah tim kami dari Batik, satuan daripada satuan elit dari FPI, langsung mengidentifikasi, langsung berkoordinasi dengan warga setempat, lurah, RT, bahkan sampai pihak aparat kepolisian, baik TNI maupun Polri, turun ke tempat tersebut. Tadinya kami ingin bertabayun, nanya langsung, ngapain kamu melakukan aktivitas zikir seperti ini? Jadi kami arahkan Kapolsek Makassar untuk mengamankan pelaku, mediasi di kantor Polsek Makassar. Di situ ada sesi tanya jawab dan saya pastikan di situ bahwa satu yang kita amankan, yang kita bawa ke Polsek bernama Umar. Pada saat itu saya langsung tanya hubungan majelis ini dengan video yang beredar viral, yaitu tentang majelis TM. Ternyata itu gurunya langsung. Jadi kejadian di Daeng Siraju tersebut adalah majelis zikir yang dikomandoi, yang diketuai oleh Sahroni tersebut, yang mana Sahroni tersebut banyak melakukan kontroversial di dalam video-video ceramahnya, dalam dakwahnya, gitu. Dan kami menemukan beberapa poin yang tadi saya sebut, itu sudah penyimpangan secara akidah. Jadi umat Islam ini nggak diam, FPI nggak diam, takut nanti NKRI disalahgunakan. Contoh, nanti anak-anak bangsa kita yang tadi berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah disimpangkan menjadi non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti Indonesia kalau sudah tidak didominasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, takut Indonesia seperti Suriah, takut Indonesia seperti Irak, takut Indonesia seperti Iran dan sebagainya macam. Negeri-negeri yang konflik saat ini itu karena apa? Karena dominasi agamanya, bukan karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kasih contoh, andai kata aliran sesat besar di Indonesia, pahamnya dia bukan paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kafir saja ada dua, kafir zimmi, kafir harbi. Mana kafir yang boleh diperangi, mana kafir yang tidak boleh diperangi. Apakah akidah tersebut ada di luar non Ahlus Sunnah wal, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak ada. Itu yang kami khawatirkan. Dan lagi pula kalau secara hukum di dalam KUHP pasal 111, setiap warga negara itu berhak untuk menjaga ketertiban, stabilitas keamanan di wilayahnya. Berhak. Masyarakat kalau melihat hal-hal yang aneh, itu pasti lapor, pasti ambil tindakan. Masyarakat kita sudah cerdas tentang hukum. Nah, FPI hanya mendorong masyarakat kemarin untuk mengamankan pelaku, sekaligus memberitahu bahwa majelis ini nggak benar nih. Kalau majelis yang benar ya nggak mungkin FPI untuk datang sampai mengepung tersebut. Jadi itu satuan elit FPI yang menemukan, yang mengidentifikasi, yang turun langsung ke lapangan, dan insya Allah apapun yang kami temukan terhadap penyimpangan akidah selama tahun 2002 sampai 2003 sampai 2024 ini, 3 aliran kesesatan yang awalnya diduga ini sesat,
FPI tidak salah karena FPI punya kajian tersendiri. Insya Allah itu pasti menyimpang dari cara akidah. Jadi begitu yang kejadian di Daeng Siraju. Kalau bisa tahu ini Bang, kan tadi sempat disebut satuan batik. Kalau bisa tahu apa sih itu satuan batik Bang? FPI punya beberapa sayap juang. Jadi ini FPI ada yang fokus di dakwah, ada yang fokus di bidang anti teror dan segala macam, ada yang fokus di relawan kemanusiaan seperti lembaga dakwah persaudaraan, itu khusus dakwah saja. Nah, jadi dia hadir di majelis-majelis taklim, merangkul semua majelis taklim. Nah, ada yang di bidang kemanusiaan disebut Hilal Merah Islam, Hilmi, itu khusus di bencana-bencana. Nah, nanti ada yang di medan-medan yang sifatnya itu bersitegang dengan kontroversial seperti yang kejadian di Deng Siraju, itu namanya Badan Anti Terorisme dan Komunisme. Kenapa kita turunkan batik? Karena ini akan mengancam nanti, akan menjadi teror bagi masyarakat, teror bagi NKRI, akidah-akidah yang menyimpang seperti ini. Makanya yang turun itu batik. Batik juga punya satuan di bawahnya lagi lengkap. Ada bagian investigasi, bagian patwal, bagian pengawalan, bagian menghimpun data dan mencari fakta, dan sebagainya macam. Ya, nah kalau kita sebut ini batik ini orang-orang yang terdiri yang terlatih lah di satuan FPI. Syaratnya pun nggak mudah. Syaratnya itu salah satunya ya punya keahlian minimal bisa baca tulis Quran, sami'na wa ta'na terhadap pimpinannya, sami'na wa ta'na terhadap para ulama dan habaib, dan akidahnya akidah murni, yaitu akidah berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Indonesia ini mayoritasnya adalah aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah mengenal secara akidah, konsep akidahnya itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. FPI dengan Nahdlatul Ulama sama mengambil akidahnya Asy'ariyah, dan secara fikih di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 imam yang harus diketahui yang diterima dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua ada mazhab Imam Malik, yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i, yang keempat ada mazhab Imam Hambali. FPI sama lagi dengan Nahdlatul Ulama mengambil mazhab secara fikih yaitu Imam Syafi'i. Di luar daripada imam 4 tersebut dan 2 daripada imam akidah tersebut, ini di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertemuan kemarin di Chechnya tahun 2003, berkumpul seluruh ulama di dunia, merumuskan itu ada 103 ciri-ciri perbedaan antara aswaja dan non aswaja. Nah, ini aliran tersebut yang menamakan dirinya Majelis Taklim Marifat itu di luar jauh sekali. Aswaja itu sudah mendarah daging, sudah mutlak bahwa Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi, tidak ada lagi. Begitu. Ini kan di luar tersebut Majelis Taklim Marifat ini menyebut oh Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, masih ada rasul-rasul yang lain. Nah, ini sudah penyimpang. Itu sajalah, poin itu saja sudah menjadi poin dasar daripada 10 penyimpangan akidah menurut Majelis Ulama. Itu sudah keluar itu. Jadi seperti itu tuh. Jadi langkah selanjut FPI itu apa Bang? Langkah selanjutnya FPI adalah yang pertama mengawal proses hukum daripada aliran tersebut. Jadi FPI, saya sudah berkoordinasi ke Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, sudah berkoordinasi kepada pihak aparat baik TNI, Polri, BAIS, dan intelijen yang terkait sampai ke tingkat stakeholder yang terikat seperti Kesbangpol, tim Pekam, aliran kepercayaan masyarakat, dan semuanya ini kita mengawal agar proses ini betul-betul tuntas. Arti tuntas adalah masuk ke poin kedua. Ini mau dibina. Kalau sampai tidak mau dibina ya larinya ke hukum lagi. Kenapa lari ke hukum? Itu ada penistaan agama. Kalau kita lihat di KUHP pasal 156 huruf A itu penistaan agama jatuhnya. Dan saat ini alhamdulillah saya dengar kemarin hari Rabu kemarin ya kalau tidak salah, saya ditelepon langsung, diundang langsung oleh MUI Kota Makassar melalui sekretarisnya untuk hadir musyawarah. Waktu itu musyawarah merapatkan nih aliran sesat. Nih MUI tersebut sudah merumuskan tuh MUI Kota Makassar bahwa aliran tersebut sudah menyimpang. Nah besok itu jadwalnya nanti hari Kamis. Insya Allah tuh MUI Sulsel akan rapat mengeluarkan fatwa. Akan rapat nanti komisi fatwa tersebut. Nanti dari fatwa ini kita kawal. Intinya FPI tidak ingin aliran sesat ini lolos begitu saja, didiamkan begitu saja. Kita nggak main seperti itu. Bukan hanya kasus ini. Ada 3 kasus yang saya tangani bersama kawan-kawan di FPI. Yang pertama di tanggal 4 Januari 2023. Itu aliran
hakiki di Jalan Sunu. Itu lagi-lagi tim kami yang menemukan. Kami kawal sampai betul-betul mereka ini tobat. Alhamdulillah dia ikrar pertobatan melalui MUI Kota Makassar. Di tanggal 6 Januari di bulan yang sama 2023 lagi-lagi kami menemukan aliran namanya bab kesucian di Goa. Kami datangi Polres Goa, kami demo, kami laporkan. Terus kita proses kawalnya itu kami betul-betul tekan agar aparat setempat itu betul-betul tuntaskan ini aliran tersebut. Alhamdulillah bab kesucian sama-sama itu dia ikrar lagi pertobatan. Nah, yang ini kami dengar tadi sudah ada rapat pakem. Keputusannya saya belum dengar lagi lebih lanjut. Yang jelas FPI akan terus kawal. Dan penting perlu diketahui untuk Sahroni, saya sudah tahu di mana keberadaan Sahroni, di mana titik-titik pertemuan mereka gitu tuh. Dan saya sudah koordinasi ke pihak aparat. Kalau Anda, ini pesan untuk Sahroni, silakan diviralkan melalui video ini yang menamakan dirinya sebagai Majelis Zikir Taklim Ma'rifat yang dipimpin oleh Sahroni. Segera Anda tobat. Anda saat ini berada di Kota Makassar, kalau Anda tidak tobat, tidak menyerahkan diri, Anda tidak akan bisa keluar dari Kota Makassar. Dan kami sudah tahu di mana keberadaan Anda, di mana titik-titik persembunyian Anda, di mana Anda berafiliasi. Jadi segera Anda tobat, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti aturan hukum yang berlaku. Janganlah nantang-nantang segala macam. Ini videonya kontroversial betul. Kalau Anda ingin debat kitab, silakan. Kita tentukan debat kitab, tapi bagi kami, berdebat dengan orang bodoh akan menciptakan orang bodoh yang ketiga. Kenapa kami sebut bodoh? Karena dia sendiri telah menghina Majelis Ulama Indonesia kami. Orang-orang seperti Sahroni wajib juga kita hinakan. Orang yang menghina Nabi Muhammad wajib kita hinakan. Jadi seperti itu FPI tidak pernah mundur di dalam melawan aliran-aliran sesat. Di dalam menistakan agama, insya Allah kami akan kawal tuntas seperti aliran sesat yang sebelumnya kami pernah kerjakan. Kalau bisa tahu Bang, langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah Bang? Yang tadi kami sudah jelaskan bahwa MUI Kota Makassar telah melakukan musyawarah pertama, rapat pertama. Di situ juga hadir tim kami, dokumentasi semuanya lengkap. Yang saya sudah terima bahwa MUI Kota Makassar juga sudah mengeluarkan warning bahwa ini aliran berbahaya. Nah, tim Pakem juga tadi kami lihat juga sudah bertindak. Di situ kami lihat tadi dokumentasinya ada dari Kejari, ada dari utusan pemerintah kota, ada juga dari MUI turut hadir juga. Nah, jadi alhamdulillah pemerintah Kota Makassar telah merespon dengan baik. Karena kalau tidak direspon dengan baik, ini membahayakan stabilitas keamanan di akar rumput. Karena aliran sesat ini menjadi konflik yang sangat atensi di kalangan masyarakat. Tadi saya bilang tuh negeri-negeri yang porak-poranda itu konfliknya rata-rata bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor politik. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya dan segala macam itu bisa didudukkan bersama. Tapi kalau sudah syariah, ini akan yang paling sulit sekali. Kita telusuri saja. Konflik di Suriah itu berasal dari akidah. Konflik di Irak itu berasal dari akidah semua. Konflik di Kuwait dan segala macam itu berasal dari akidah. Saat ini juga Palestina yang sedang berkonflik itu bermula dari akidah. Bagaimana Masjid Al-Aqsa diduduki oleh bangsa Zionis Israel laknatullah alaihi, kan tidak diam. Sama dengan ini. Penista agama kalau masih koar-koar, membuat kontroversial di media sosial, terus umat akan marah, akan bangkit semuanya. Nah, kami tahu lagi titiknya, kami bocorkan nanti, wah mengganggu stabilitas. Ya Allah. Jadi langkah pemerintah sudah bagus dan kami yakin juga insya Allah pemerintah Kota Makassar punya ketegasan sikap untuk bangsa dan agama, pasti tidak akan tinggal diam. Dan saya sudah koordinasi semuanya, mulai dari tingkat polsek sampai tingkat polda, kami sudah koordinasi, mulai dari tingkat koramil sampai ke kodam, kami sudah koordinasi semua. Dan alhamdulillah semuanya merespon dengan baik. Dan tidak ada orang yang cinta dengan bangsanya sendiri membiarkan aliran sesat berkembang biak, itu nggak mungkin. Apapun namanya aliran sesat, mau Ahmadiyah, mau Syiah, mau takfiri dan segala macam, nggak boleh berkembang sesat di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mayoritas ormas tertua di muka bumi Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam. Saya sudah koordinasi ke Ketua Muhammadiyah Kota Makassar, bahkan ke Nahdlatul Ulamanya, sudah tahu semua, ke majelis-majelis taklim seluruhnya. Ini kalau diam pemerintahnya bahaya. Satu kali istilahnya kita klik tombol hijau, mereka bergerak semua, mencari semua, Sahroni nggak bisa keluar. Makanya tadi di segmen sebelumnya kami sampaikan itu, sudah Sahroni kamu tuh tobat dengan pengikutnya. Kalau tidak,
keberadaan Anda di Kota Makassar nggak mungkin bisa pulang nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Tobatlah, istilahnya begitu. Karena ini ranah agama sensitif. Orang yang tidak kenal dengan syariatnya, kita katakanlah, mungkin ada orang yang jarang jarang sembahyang, jarang melakukan ibadah. Tapi kalau ada orang yang mendengar nabinya dihina, pasti mereka akan bangkit. Bangkit dari duduknya, bangkit dari tidurnya, pasti akan berdiri, mati-matian membela nabinya. Itulah Indonesia. Saking cintanya dengan nabinya, saking cintanya dengan syariatnya, nggak mungkin dia mau dihinakan. Jadi seperti itu kesimpulannya, bahwa yang pertama, kasus penistaan agama ini kami sebut kasus penistaan agama karena tadi ada di dalam video yang viral oleh Sahroni menyebut Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir dan segala macam. Nah, ini yang pertama kesimpulannya adalah kami akan fokus kawal sampai tuntas. Yang kedua, kami akan terus mendorong pihak keamanan terkait, pihak tim penindak aliran kepercayaan masyarakat. Terus kami akan berupaya mendorong. Selama insya Allah mata kami masih bisa terbuka, ulama-ulama di Kota Makassar masih bisa menghirup udara pagi, insya Allah kami tidak akan diam. Artinya selama nyawa ini masih ada di kandung badan untuk aliran sesat, kami tidak akan pernah diam dan berhenti begitu saja. Dan kami terus monitor. Poin yang terakhir kepada Sahroni, keberadaannya kami sudah tahu, kami sudah kantongi. Segera untuk tobat, kami ultimatum mulai dari sekarang 3 kali 24 jam untuk segera menyerahkan diri, bertobat, ikrar untuk pertobatan, datang ke tabayun, bukan lagi tabayun ya, datang ke majelis ulama, menyatakan dirinya untuk tobat dan siap dibina dan siap mengikuti aturan negara yang berlaku. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi sambungan, silakan. Sudah cukup. Terima kasih Bang atas waktunya.